Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Risanul Kauli dari kelas 11 Multimedia 65. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara perawatan jenazah. Manusia tidak akan selamanya hidup, pasti ada masanya kematian itu akan datang dan menjemput. Kematian yang memisahkan kita dengan dunia, memisahkan kita dengan ayah, ibu, keluarga, dan saudara terdekat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir kita, baik itu hidup, mati, jodoh, dan rezeki. Perawatan jenazah. Ketika seseorang sudah dinyatakan positif meninggal, maka ada beberapa hal yang perlu disegerakan oleh keluarganya dalam mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. B. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yaitu mengenai syarat-syarat wajib memandikan jenazah, orang-orang yang berhak memandikan jenazah tersebut, dan kemudian tata cara memandikan jenazah itu sendiri. Syarat-syarat memandikan wajib jenazah. 1. Jenazah merupakan orang Islam. 2. Terdapat masih ada bagian tubuh walaupun sedikit. Misal, ketika orang tersebut kecelakaan sehingga tubuhnya hancur dan terpisah, namun masih ditemukan seperti bagian tangannya, kakinya, atau badannya, maka itu wajib untuk dimandikan. 3. Meninggalnya bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan ketika membela agama Islam. 4. Yang berhak memandikan jenazah. 5. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka yang wajib memandikannya juga laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah tersebut kecuali istri dan mahramnya. 6. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka yang wajib memandikannya adalah perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan memandikan jenazah tersebut kecuali suami dan mahramnya. Jika jenazah tersebut merupakan seorang suami, maka apabila istri dan mahramnya masih ada, yang lebih berhak memandikannya adalah sang istri. 9. Kemudian, jika jenazah tersebut adalah anak laki-laki yang masih kecil dan di bawah umur, perempuan diperbolehkan untuk memandikannya. Begitu pula sebaliknya, jika jenazah tersebut anak perempuan yang masih kecil, maka laki-laki diperbolehkan untuk memandikannya. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah harus ditutupkan di tempat yang tertutup agar tidak terlihat oleh orang-orang dan hanya terlihat oleh orang yang memandikannya. 2. Jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi seperti di papan atau meja yang panjang. Menggunakan sarung untuk menutup aurat jenazah. 4. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, kemudian diusap perutnya dan ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lalu yang memandikan menggunakan sarung tangan kiri untuk membasuh lubang depan dan belakang jenazah, dan kemudian membersihkan mulut dan hidung jenazah. Setelah itu mewudukannya seperti wudhu orang yang masih hidup. 5. Membasuh kepala dan wajah jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya. Kemudian menyisir rambutnya. 6. Membasuh seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan jenazah lalu ke sisi kirinya. Disunahkan untuk membasuh 3 kali. C. Mengkafani jenazah. Untuk mengkafani perempuan dibutuhkan 5 lapis, dan untuk mengkafani laki-laki hanya dibutuhkan 3 lapis saja. Nah, ada pula tata cara mengkafani jenazah, yaitu membentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Bentangkan lapis pertama kain kafan di atas tali tersebut, kemudian diberi uangnya sampai lapis ketiga. Letakkan jenazah pada kain kafan tersebut, tutup menggunakan kain kafan lapis ketiga dari sisi kanan lalu ke sisi kiri, terus sampai ke lapis pertama. Kemudian ikat jenazah dengan tali-tali. D. Menyolati jenazah. Rukun jenazah ada 8. Rukun salat jenazah ada 8, yakni 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 4 kali takbir. 4. Mengangkat tangan pada saat rakaat pertama, takbir pertama. 5. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca salawat Nabi. 7. Berdoa untuk jenazah. 8. Salam.
menguburkan jenazah. Kemudian berikut ini adalah cara menguburkan jenazah yang baik, yaitu jenazah dikuburkan ke dalam lubang yang tingginya sama dengan orang yang berdiri yang melambaikan tangannya ke atas. Dan kemudian lebarnya adalah lebih dari 1 jengkal. Setelah itu, jenazah wajib dimiringkan ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian setelah itu disunahkan untuk membuka ikatan tali jenazah yang dimulai dari kepala. Nah, semoga ilmu dalam mengurusi dan merawat jenazah dapat bermanfaat dan bisa dipraktekkan ketika ada saudara-saudari muslim-muslimah kita yang meninggal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.